Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang analisis potensi daya tarik dan strategi pengembangan wisata bahari Pulau Untung Jawa, Pulau Pari, dan Pulau Tidung menggunakan pendekatan SWOT dan 4A. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya ada Fali Rahmat Gumilang, Balai Hakim, dan saya sendiri. Potensi daya tarik wisata bahari. Kepulauan Seribu memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata bahari unggulan di dekat Jakarta. Pulau Untung Jawa, Pulau Pari, dan Pulau Tidung memiliki keunikan serta daya tarik masing-masing yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Untuk yang pertama ada Pulau Untung Jawa, pulau yang berpenghuni yang paling dekat dari Jakarta dan Tangerang. Destinasi favorit wisata keluarga dengan akses yang mudah, biaya terjangkau, serta fasilitas cukup lengkap. Masyarakat lokal aktif mendukung pariwisata berbasis komunitas. Daya tarik utama di Pulau Untung Jawa ini ada pantai berpasir putih dan rindang, wahana air, snorkeling dan wisata mangrove, beragam kuliner laut segar, dan kuliner seafood dan budaya lokal. Keunggulan utama dari Pulau Untung Jawa ini adalah akses paling mudah, fasilitas lengkap, dan beragam aktivitas wisata. Selanjutnya ada di Pulau Pari. Pulau dengan ekosistem laut alami dan kawasan konservasi mangrove, terkenal sebagai destinasi ekowisata serta lokasi penelitian kelautan yang dikelola oleh BRIN. Daya tarik dari Pulau Pari ialah ada pantai pasir perawan, snorkeling dan diving, wisata mangrove dan edukasi lingkungan, bersepeda keliling pulau, sunset dan suasana tenang. Keunggulan utama dari Pulau Pari ada ekosistem dan konservasi dengan lingkungan yang masih alami dan masih tenang. Selanjutnya ada di Pulau Tidung. Destinasi populer dengan fasilitas paling lengkap dan ikon jembatan cinta sebagai daya tarik utama yang menghubungkan Pulau Tidung besar dan Pulau Tidung kecil. Daya tarik utamanya adalah jembatan cinta, snorkeling dan diving, wahana air, bersepeda keliling pulau, wisata mangrove dan edukasi. Keunggulan utama Pulau Tidung ialah fasilitas yang lengkap, aksesnya yang mudah, dan ikon wisata yang unik. Selanjutnya ada di potensi Pulau Untung Jawa. Pulau Untung Jawa memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata bahari unggulan di dekat Jakarta. Lokasinya paling dekat dari daratan, akses mudah, biaya terjangkau, serta fasilitas cukup lengkap menjadikan pulau ini favorit wisata keluarga. Potensi utamanya ialah lokasi strategis, akses yang mudah dan terjangkau, fasilitas yang lengkap, masyarakat aktif, cocok untuk wisata berkeluarga. Daya tarik utama Pulau Untung Jawa ialah pantai berpasir putih, wahana air, snorkeling, wisata mangrove, bersepeda keliling pulau, kuliner seafood. Keunggulan utama adalah akses paling mudah dan waktu tempuh paling singkat. Biaya perjalanannya terjangkau untuk semua kalangan. Fasilitas mendukung kenyamanan wisatawan lengkap. Banyak pilihan aktivitas menarik untuk semua usia. Dan yang terakhir ada mendukung wisata berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya ada di analisis 4A Pulau Untung Jawa. Pendekatan 4A digunakan untuk menganalisis daya saing wisata Pulau Untung Jawa dari aspek atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan layanan pendukung. Yang pertama ada di attraction atau daya tarik. Memiliki pantai berpasir putih dan rindang, wahana air, snorkeling dan wisata mangrove, bersepeda berkeliling pulau, kuliner seafood dan budaya lokal, festival dan acara budaya. Kelebihan utamanya adalah destinasi wisata bahari lengkap dengan berbagai aktivitas seru untuk semua anggota keluarga.
Yang kedua ada di accessibility. Kapal reguler dari Dermaga Tanjung Pasir, speedboat dari Marina Ancol, waktu tempuh 20-45 menit, biaya transportasi terjangkau, akses sangat mudah dari Jakarta dan Tangerang. Kelebihan utama dari accessibility adalah lokasi paling dekat dari Jakarta dengan akses mudah dan waktu tempuh yang singkat. Yang ketiga ada amenities. Ada homestay dan cottage, restoran dan cafe, musola, toilet umum, gazebo dan area istirahat, area parkir, penyewaan alat wisata, dan wahana permainan air. Kelebihan utama dari amenities, fasilitas lengkap dan memadai untuk kenyamanan wisatawan. Untuk yang terakhir ada di ancillary service. Dikelola pemerintahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Pokdarwis, kelompok sadar wisata, kelompok nelayan, travel agent dan agen perjalanan, pos kesehatan, dan terakhir ada petugas keamanan wisata. Kelebihan utamanya adalah dukungan layanan lengkap dengan partisipasi aktivitas aktif masyarakat lokal. Di slide selanjutnya ada analisis SWOT Pulau Tidung Jawa. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal serta faktor eksternal yang mempengaruhi pengembangan wisata bahari Pulau Untung Jawa. Yang pertama ada di strength, kekuatan. Lokasi paling dekat dari Jakarta dan Tangerang, transportasi menuju pulau mudah dan murah, fasilitas wisata cukup lengkap, banyak wahana permainan air, masyarakat aktif mengembangkan pariwisata, cocok untuk wisata berkeluarga. Weakness, kelemahan. Kelemahan pulau adalah luas pulau relatif kecil, pantai cukup ramai saat akhir pekan, sebagian kawasan mengalami abrasi, pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan. Untuk peluangnya atau opportunities, pengembangan wisata edukasi mangrove, promosi digital melalui media sosial, kerjasama dengan agen perjalanan, pengembangan UMKM lokal. Untuk ancamannya, ada di perubahan iklim, abrasi pantai, pencemaran laut, persaingan dengan destinasi wisata. Selanjutnya ada di potensi Pulau Pari. Pulau Pari memiliki berbagai potensi unggulan yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung pariwisata bahari dan kesejahteraan masyarakat lokal. Yang pertama ada di wisata pantai. Pantai putih bersih, air laut jernih dan tenang, pemandangan indah dan alami, tempat berenang dan bersantai. Yang kedua ada bawah laut. Spot snorkeling, diving yang menarik, terumbu karang yang masih baik, keanekaragaman biota laut tinggi, air laut jernih dan visibilitas baik. Yang ketiga ada ekowisata mangrove, edukasi konservasi mangrove, trekking jalur mangrove, habitat berbagai satwa pesisir, berperan menjaga abrasi pantai. Untuk yang terakhir ada wisata edukasi. Lokasi penelitian kelautan, BRIN, wisata edukasi lingkungan, pengamatan ekosistem pesisir, dan terakhir ada wisata berbisnis berbasis ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada di analisis Kepulauan Pari. Pendekatan 4A digunakan untuk menganalisis daya saing wisata Pulau Pari dari aspek atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan layanan pendukung. Yang pertama ada di atraksi, attraction, pantai pasir perawan yang indah dengan pasir putih dan air laut jernih. Wisata snorkeling dan diving dengan terumbu karang yang masih terjaga, ekosistem mangrove yang asri, sunset yang sempurna dan mempesona, potensi wisata edukasi dan penelitian kelautan. Yang kedua ada di aksesibilitas atau accessibility.
Akses mudah dari Jakarta, kurang lebih 2-3 jam perjalanan laut. Transportasi laut tersedia dari Marina Ancol, Muara Angke, dan Kali Adem. Dermaga pulau cukup baik dan aman untuk kapal wisata. Jalur transportasi laut bersih dan tertib dekat dengan pulau-pulau lain di Kepulauan Seribu. Penginapan di amenitas adalah penginapan yang mulai dari homestay hingga resort, restoran, menu seafood segar, penyewaan alat snorkeling, diving, dan sepeda. Fasilitas umum seperti musola, toilet, dan area istirahat tersedia. Pengelolaan kebersihan pulau cukup baik. Selanjutnya yang terakhir ada di layanan pendukung atau ancillary service. Informasi wisata tersedia di loket kedatangan. Pemandu wisata lokal yang berpengalaman, keamanan dan keselamatan wisatawan terjamin. Sinyal telekomunikasi dan listrik tersedia. Pengelolaan wisata melibatkan masyarakat lokal sekitar. Selanjutnya ada di analisis SWOT Pulau Pari. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal, kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal, peluang dan ancaman yang mempengaruhi pengembangan wisata Pulau Pari. Yang pertama ada di strength atau kekuatan. Pantai pasir perawan yang indah dan alami, air laut jernih, terumbu karang yang masih baik, ekosistem mangrove, dan keanekaragaman hayati terjaga. Lokasi dekat dari Jakarta, tersedia kawasan penelitian kelautan, suasana tenang dan cocok untuk rekreasi serta ekowisata. Opportunities atau peluang. Tren ekowisata dan wisata bahari meningkatkan dukungan pemerintah untuk mengembangkan wisata berkelanjutan. Potensi bekerja sama dengan BRIN, dengan lembaga penelitian, promosi digital dan media sosial untuk memperluas pasar wisata edukasi yang konservasi yang luas. Selanjutnya ada di weakness atau kelemahan. Kelemahannya ada di fasilitas wisata masih terbatas, akomodasi dan homestay belum merata, kapasitas dan daya dukung pulau relatif kecil, pengelolaan sampah dan kebersihan masih perlu ditingkatkan, promosi digital belum optimal. Untuk ancamannya ada di kerusakan terumbu karang akibat aktivitas manusia, peningkatan jumlah wisatawan berlebih, dampak perubahan iklim, persaingan dengan destinasi wisata bahari lainnya, pencemaran laut dan sampah plastik. Selanjutnya ada di potensi Pulau Tidung. Pulau Tidung memiliki potensi wisata bahari yang beragam dan keunikan sebagai ikon jembatan cinta, serta dukungan masyarakat lokal yang aktif dalam pengelolaan wisata. Potensi utama Pulau Tidung adalah Pulau Tidung memiliki kombinasi potensi alam, ikon wisata, dan partisipasi masyarakat yang kuat, menjadikan destinasi unggulan di Kepulauan Seribu untuk wisata bahari, ekowisata, dan wisata pengalaman. Untuk analisis 4A Pulau Tidung, ada di atraksi. Atraksinya adalah pantai berpasir putih dengan air laut jernih dan gradasi warna yang indah. Wisata snorkeling dan diving dengan terumbu karang yang relatif baik, ekowisata mangrove yang masih terjaga, ikon jembatan cinta sebagai daya tarik utama dan spot foto favorit, sunset yang sunrise yang memukau, budaya dan kelemahan masyarakat lokal. Aksesibilitas ada akses dari Jakarta melalui Marina Ancol kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam dengan kapal yang cepat. Tersedia kapal reguler dan kapal cepat dengan jadwal yang teratur. Dermaga utama sudah baik dan aman. Transportasi lokal berupa sepeda motor listrik dan becak. Jalur pedestrian dan boardwalk yang mendukung mobilitas wisatawan. Amenitasnya adalah homestay,
guest house, dan resort dengan berbagai pilihan harga. Restoran dengan menu seafood segar dan kuliner khas. Analisis SWOT Pulau Tidung ada di strengths, kekuatan, keindahan pantai dengan air lautnya jernih, pasir putih, ikon jembatan cinta yang unik dan instagramable, ekosistem mangrove dan terumbu karang yang masih terjaga, akses relatif mudah dari Jakarta, fasilitas wisata cukup lengkap, keramahan masyarakat lokal. Selanjutnya ada di peluang, pertumbuhan minat wisata bahari dan ekowisata, mendukung pemerintah dan pengembangan pariwisata Kepulauan Seribu, potensi kerjasama dengan swasta dan komunitas, pemanfaatan teknologi digital untuk promosi dan pemesanan, peluang paket wisata terpadu. Selanjutnya ada di kelemahannya. Kelemahan ada di kapasitas daya dukung pulau relatif kecil, pengelolaan sampah dan kebersihan belum optimal, belum semua homestay dan fasilitas memiliki standar yang sama, promosi digital masih terbatas, ketergantungan tinggi pada cuaca dan kondisi laut. Ancamannya ada di kerusakan terumbu karang akibat aktivitas manusia dan wisata yang berlebih, abrasi dan kenaikan permukiman air laut, persiapan dengan destinasi wisata bahari lainnya, perubahan iklim dan cuaca ekstrim, pencemaran laut dan sampah plastik. Perbandingan hasil analisis ketiga pulau. Pertama, potensi untuk Pulau Untung Jawa. Wisata pantai snorkeling dan olahraga air, hutan mangrove dan ekowisata, kuliner laut segar dan budaya lokal Betawi. Untuk potensi di Pulau Pari ada di pantai pasir putih dan laut jernih, ekowisata mangrove dan konservasi, wisata bawah laut. Untuk potensi di Pulau Tidung ada di ikatan jembatan cinta dan pemandangan laut, wisata mangrove dan spot foto menarik, akses relatif mudah dari Jakarta. Untuk 4A ada di atraksi beragam, memiliki turtle conservation, akses mudah, amenitas cukup lengkap, layanan pendukung dikelola pemerintah. Pulau Pari ada atraksi alami unggul, akses lebih lama, amenitas cukup berkembang, layanan pendukung sudah baik. Pulau Tidung ada di atraksi ikonik dan mudah dinikmati, akses relatif cepat, amenitas memadai, layanan pendukung terus ditingkatkan. SWOT Pulau Untung Jawa dari kekuatan aksesnya yang mudah, pengelolaannya baik, kelemahan kapasitas terbatas, komersialisasi, peluang ekowisata dan wisata minat khusus, ancaman abrasi, sampah dan persaingan. Kekuatan di Pulau Pari ada di keindahan alam dan konservasi kuat. Kelemahan di Pulau Pari ada di akses dan amenitas, peluang wisata berkelanjutan, edukasi, ancaman perubahan iklim dan kerusakan terumbu karang. Kekuatan di Pulau Tidung ada di ikon wisata dan akses mudah, daya dukung terbatas, digital tourism dan paket terpadu. Ancamannya ada di pencemaran dan cuaca ekstrim. Keunggulan utama dari keuntungan utama dari Pulau Untung Jawa, akses paling mudah, dekat dari Jakarta, cocok wisata untuk sehari-hari. Keuntungan utama dari Pulau Pari adalah keindahan bawah laut dan ekowisata mangrove yang masih alami serta bernilai konservasi tinggi. Keuntungan dari Pulau Tidung ada di ikon wisata yang kuat, dengan akses relatif cepat dan fasilitas yang semakin baik. Prioritas pengembangan Pulau Untung Jawa ada di penguatan pengelolaan, penataan kawasan, pengendalian sampah, pengembangan wisata dan minat khusus, peningkatan akses dan amenitas, promosi kewisataan berkelanjutan, edukasi wisatawan, dan perlindungan ekosistem bawah laut serta mangrove.
Pulau Tidung ada peningkatan daya dukung diverifikasi produk wisata, promosi digital, dan mitigasi abrasi serta pencemaran untuk menjaga berkelanjutan destinasi. Selanjutnya ada di strategi pengembangan wisata bahari berdasarkan analisis SWOT. Strategi dirumuskan dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman untuk mendorong pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan. Di strategi SO, Strengths dan Opportunities, ada memanfaatkan kekuatan internal untuk meraih peluang eksternal. Strategi WO, Weakness dan Opportunities, ada meminimalkan kelemahan internal dan dengan memanfaatkan peluang eksternal. Strategi ST, Strengths dan Traits, menggunakan kekuatan untuk mengatasi atau mengurangi dampak ancaman. Strategi WT, Weakness and Threat, meminimalkan kelemahan dan menghindari atau mengurangi ancaman. Kesimpulannya, berdasarkan analisis potensi 4A dan SWOT, pada ketiga pulau dapat disimpulkan bahwa Pulau Untung Jawa, Pulau Pari, dan Pulau Tidung memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata bahari unggulan di Kepulauan Seribu dengan karakteristik yang saling melengkapi. Sekian dari saya, kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.